Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bagaimana kabarnya sobat semua Islamic Business yang dirahmati Allah? Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjemput rizki dan juga diberikan tambahan ilmu yang luar biasa, terutama dalam ilmu kita menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, dan pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang pondasi bisnis syariah. Ya, jadi ada 3 nih. Pertama pondasi, bisnis, dan syariah. Insya Allah kita akan bahas bagaimana mekanisme syariat Islam dalam mengatur bisnis yang akan kita lakukan sehingga menjadi menuju keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita akan membahas tentang pondasi. Ya. Kalau kita bicara pondasi, setiap rumah pasti ada pondasinya, ya. Nah, pondasi ini diperuntukkan sebagai penguat, di mana bangunan itu bisa berdiri tegak dan kokoh. Sehingga kalau misalkan ada gempa bumi, ya, atau ada hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan batas manusia, pondasi ini untuk menopang, ya, apa yang ada di atasnya. Ya, kalau tadi kita bicara rumah, misalkan ada ruang tamu, ada kamar, ya, ada taman, mungkin ada lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Ini berasal dari pondasi yang kuat, sehingga bangunan itu bisa berdiri tegak, kokoh, dan bisa bermanfaat pada penghuninya di dalam. Nah, begitu juga di dalam bisnis. Kita harus pahami dulu apa itu pondasi, ya. Sehingga ketika kita membangun bisnis sesuai syariat Islam, maka pondasi ini harus benar-benar ditanamkan di dalam konsep bisnis yang akan kita jalankan. Terutama di dalam diri pribadi kita. Ya. Jangan sampai kita membangun bisnis itu asal dasarnya adalah maisir. Maisir itu ya coba-coba. Ya kalau misalkan untung ya lanjutkan, kalau misalkan tidak untung ya sudah, tinggalkan. Dan ini adalah konsep-konsep orang-orang jahil, ya. Orang-orang yang tidak mengerti mana itu halal, mana itu haram. Intinya adalah dia hanya mengandalkan sebuah potensi apa yang dia miliki dan sebuah peluang apa yang akan diraih. Baik, pondasi ini kita sebut asas, ya. Asas dan pondasi memiliki arti yang sama, ya. Dan kalau kita memiliki pondasi yang kuat, maka kita akan bisa menentukan bagaimana asas bisnisnya, syariah atau tidak. Ya, apakah bisnis ini batil atau tidak? Ya, apakah bisnis ini bisa bermanfaat atau hanya untuk diri sendiri? Ini adalah pondasi. Ya. Lalu yang kedua adalah asas bisnis akan menentukan bagaimana cara pandang kita terhadap bisnis yang akan kita lakukan. Ya, contohnya misalkan, ketika kita berbicara cara pandang, ada orang-orang yang mengatakan, misalkan, yang memberikan kita koreksi terhadap transaksi apa yang kita lakukan. Oh, ternyata ini ada unsur goror di dalam transaksi yang kita lakukan. Nah, ini adalah bentuk cara pandang. Sehingga kita miliki dan kita punya, ya, di dalam diri kita cara pandang yang sama dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga perintahnya Allah, ya, di mana kalau misalkan kita ketemu dengan transaksi yang goror, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ya, naha Rasulullah SAW an bai'ul goror, ya, Rasul melarang jual beli yang goror, yang tidak jelas, ya, berarti kita sudah pahami, ya, dan kita harus rubah agar bisnis kita tidak menjadikan transaksi yang goror tadi, ya, bisa menentukan cara pandang. Ya. Dan yang terakhir adalah asas bisnis menentukan besar kecilnya energi yang akan kita tempuh. Ya. Contoh, kalau kita berkendara motor, tujuan kita hanya ke pasar, berarti energi yang kita butuhkan tidak sebesar kalau kita safar misalkan, atau touring, ya, atau melakukan perjalanan yang jauh, ya, menggunakan motor. Safety-nya pun juga berbeda-beda, ya. Saving-nya pun juga berbeda-beda. Kalau hanya sekedar ke pasar, kemungkinan besar, ya, hanya tidak melewati jalan raya sehingga tidak menggunakan helm pun tidak ada masalah, ya. Tapi kalau misalkan sudah kita bicara touring, ya, maka ada persiapan-persiapan yang khusus. Bisa jadi yang kita tidak pernah menggunakan sarung tangan, maka kita mewajibkan diri untuk menggunakan sarung tangan. Ya. Ini adalah energi. Dan tentunya kalau kita bicara bisnis syariah, maka energi itu harus positif. Ya. Lalu apa yang membedakan energi itu positif dan negatif
itu adalah ilmu. Ya, al ilmu imamu amali wa amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpinnya amal, dan amal itu letaknya di belakang setelah adanya ilmu. Jadi sahabat-sahabat Islamic Business yang dirahmati Allah, ya, bicara tadi energi ini adalah hal yang paling kita butuhkan di antara ketiga asas yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, bisa menentukan antara bisnis ini syariah atau tidak, ya. Yang kedua, cara pandang dalam kita menyesuaikan, menginput dan mengoutput apa perilaku bisnis yang akan kita share ke masyarakat ataupun ke khalayak, ya. Dan yang terakhir adalah ini energi, karena energi ini kaitannya terhadap tauhid kita, terhadap iman kita. Ingat bahwasannya iman itu bisa naik, bisa turun. Sehingga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, energi ini butuh dicas. Casnya kemana? Casnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan lupakan itu, ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pondasi di dalam bisnis syariah itu adalah sebuah ilmu, petunjuk, ya, dan bagian dari SOP yang harus kita lakukan sebagaimana mestinya yang Allah perintahkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan kepada kita. Inilah hal yang paling baik, yang paling nyata yang harus kita jalankan dibandingkan dengan yang lain. Walaupun kita memiliki ilmu dunia sebanyak apapun, ya, kalau kita tidak bisa menentukan cara pandang kita terhadap bisnis, tidak bisa menentukan apakah bisnis ini syariah atau tidak, kita tidak mengetahui potensi dan energi yang kita miliki, maka percuma, ya. Bisa jadi bisnis kita hanya bagian dari kesenangan di dunia saja, namun tidak bisa memberikan manfaat nanti kelak di akhirat. Begitu, ya. Oke. Kita masuk yang ke slide berikutnya, ya. Ini masih kaitan terhadap pondasi. Oke. Kita bicara tipe manusia, ya. Karena apa? Karena pondasi ini bisa diraih baik itu tingkatannya mudah, sedang ataupun sulit, itu tergantung dari tingkatan manusia atau tipe manusia yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia menyembah hawa nafsu. Nah, ini adalah tipe yang hard, yang sulit, ya, ketika dalam mempelajari atau mendapatkan potensi pondasi bisnisnya, ini akan mendapatkannya sulit. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini hanya berdasarkan hawa nafsu, ya. Contoh misalkan saya berpenyakit diabetes, ya, dan saya menginginkan minuman segar yang manis, yang lezat, ya, dan itu adanya mungkin di sebuah kota. Karena hawa nafsu saya yang begitu besar, saya mengindahkan penyakit tadi. Saya pergi jauh ke satu kota, ya, lalu saya beli, dan setelah diminum segar, ya sudah. Ini adalah bagian dari kenikmatan yang sudah saya capai, yang sudah saya perjuangkan, dan hasilnya saya bisa meminum sesuai dengan kebutuhan. Masya Allah. Ini tipe orang sebagai penyembah hawa nafsu, ya. Dia tidak dia mengindahkan, ya, melalaikan bahasanya penyakitnya, ya. Untuk apa? Untuk dia bisa memenuhi hawa nafsu tersebut. Nah, ini tipe yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya." Masya Allah. Naudzubillah min dzalik, ya. Allah sendiri yang sudah menyatakan di dalam firman-Nya, ketika kita berpotensi menjadi orang tipe penyembah hawa nafsu, maka itulah yang terjadi. Bisa jadi di dalam bisnis kita juga sama, ya. Kita banyak mengindahkan, ya, kewajiban-kewajiban kita. Kalau saya sebagai suami, ya, misalkan, ya, mengindahkan kewajiban suami terhadap istrinya, suami terhadap anak-anaknya, ya, suami terhadap atau anak saya sebagai seorang anak juga terhadap orang tua saya, ya. Begitu juga mengabaikan saya sebagai owner terhadap karyawan ataupun pegawai saya. Atau hak Allah Subhanahu wa taala pun juga terpending, bahkan bisa jadi tidak diperdulikan. Sebagaimana ketika ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya tidak peduli lagi. Atau kok cepat banget azannya. Ini saja sudah bagian orang-orang yang tipe menyembah hawa nafsu. Karena apa? Karena waktunya habis untuk dalam kehidupan duniawi. Dan
Orang-orang yang seperti ini jelas dia tidak punya pondasi syariah yang saya sebutkan ketiga tadi. Dia jelas tidak pernah mengerti bagaimana bisnis itu syariah atau tidak, cara pandangnya sampai energinya. Karena energinya hanya terkuras dimakan oleh hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Lalu tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang muslim atau beriman sebagian dan kufur sebagian, ya. Orang-orang yang ini gimana sih kok bisa seperti itu ya? Jadi manusia yang mengaku beriman dan berislam tapi milih-milih ayat, ya, milih-milih dalil, ya. Jadi kalau dalil yang enak ya dijalankan, kalau dalil yang tidak enak ya ditinggalkan, ya. Ini termasuk orang-orang yang beriman sebagian dan kufur sebagian. Dan ini pun juga bisa dalam termasuk golongan orang-orang yang tadi menyembah hawa nafsu. Karena di dalam dirinya terdapat hawa nafsu yang walaupun sedikit, ya. Walaupun sedikit, ya, dia tidak mengabaikan ayat-ayat Allah yang lain yang mungkin yang nyaman yang dia lakukan, ya. Namun tetap ada indikasi dia menyembah hawa nafsunya. Karena apa? Karena sifat malas. Manusia itu kalahnya terhadap sifat malas, kaslan, ya. Jadi kalau misalkan kita diminta orang, misalkan minta tolong, misalkan, Pak bisa minta tolong Pak antarkan saya ke sana, misalkan, enggak saya malas. Nah, ini adalah sifat malas yang sudah tertanam di dalam diri kita, sehingga itu harus kita hindari di dalam kita mendapatkan pondasi bisnis syariah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dan ada dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Allah sendiri sudah menyatakan di dalam firman-Nya, ya. Ini di surat Al-Hajj ayat 11, ya. Jadi ada yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala hanya di tepi saja. Ya. Di tepi saja. Ya. Sehingga ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang muslim sebagian dan juga muslim kufur, ya. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian, karena orang yang seperti ini ya kadangkala bisnisnya bisa jadi benar, ya, sesuai syariah gitu. Tapi kadangkala juga tidak gitu. Karena mungkin terutama masalah riba, ya. Balik lagi masalah riba. Karena riba itu paling sulit, ya, untuk orang-orang meninggalkan, ya. Karena Masya Allah, ya, riba ini sesuatu dosa yang besar yang kalau sudah kita terjerat, maka itu jeratannya itu seperti akar-akar di dalam tumbuhan yang benar-benar kuat dan kokoh. Jadi satu persatu harus kita lepas itu benar-benar dengan keimanan. Baik, ini tipe manusia yang terakhir, ya. Ini manusia mengambil Islam secara kafah. Jadi dia orang-orang yang sami'na wa ata'na, orang yang paham tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan dia benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak ingin mengecewakan Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah orang-orang yang muslimnya kafah. Secara keseluruhan dia benar-benar taat. Dan kecenderungan cirinya adalah tawadu. Ya, kalau ditanya ilmu dan sebagainya, beliau tidak membesar-besarkan diri, tapi tetap mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Ya. Tipe orang yang seperti ini, insya Allah sepenuhnya benar-benar mengakui dirinya adalah hamba Allah. Dan ketika dia berbisnis, ketika dia mengambil pondasi-pondasi tadi, itu benar-benar dikaitkan dirinya hanya pada Allah. Kecintaan kepada keluarganya juga kepada Allah. Kecintaan kepada bisnisnya itu juga diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti inilah yang mudah dalam mendapatkan pondasi sehingga bisnisnya nanti kelak bisa dikatakan sukses, bisa dikatakan mabrur, bisa dikatakan berlimpah dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan." Ya. Nah, ini yang paling utama. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Masya Allah. Jadi tipe yang manusia yang ketiga ini kita harus berjuang dan berusaha. Jangan sampai, ya, kita masuk ke tipe yang kedua ataupun yang ke satu, ya. Walaupun kekhilafan di dalam diri manusia itu ada, ya, namun saya sendiri pun juga mungkin masih ada, ya, kekhilafan bisa masuk ke tipe yang kedua ataupun bahkan ke tipe yang ke satu. Namun tetap ingatlah bahwasannya kita harus punya ilmu
agar kita mendapatkan man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan agamanya. Ya. Dan yang paling utama juga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mal atwamuha wa in qala, ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita beribadah itu walaupun sedikit, itulah ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan terus sering lakukan ibadah-ibadah yang kecil itu. Baik, pondasi sudah kita bahas beserta dengan tipe-tipe manusianya. Lalu yang kedua kita masuk ke bisnis, ya. Sebenarnya apa sih makna dan definisi bisnis itu menurut syariat Islam? Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan taradi minkum. Ya. Jadi bisnis itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah trust, sebuah di mana seseorang antara satu dengan yang lainnya saling mempercayai dan memiliki chemistry yang sama, komunikasi yang cukup baik sehingga mereka melakukan transaksi ataupun melakukan sinergitivitas. Ini yang disebut dengan bisnis, ya. Jadi bisnis itu dibangun atas rasa kepercayaan, ya, atas rasa visi misi yang sama. Tentunya kalau kita bicara bisnis syariah, ya visi misinya harus sesuai dengan koridor Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Bukan koridor bagaimana opportunity ataupun peluang-peluang ataupun pembahasan-pembahasan yang sifatnya duniawi. Itu tidak diperkenankan di dalam bisnis syariah. Baik, sekarang yang terakhir nih, apa itu syariah, ya? Karena banyak sekarang, ya, lembaga-lembaga keuangan juga ada yang syariah, ya. Ada lembaga, misalkan ada bisnis juga, kuliner juga syariah, ada wisata halal, wisata syariah, dan juga ada laundry, misalkan laundry syariah, ya. Nah ini masya Allah, ya. Sebenarnya apa sih syariah itu, ya? Jadi syariah adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, baik secara batin, ya, dan juga perilaku umum, ya, sehingga kita diwajibkan, ya, untuk mengikuti dalil. Untuk mengikuti dalil. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa disebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Karena tidak semua dalil yang ada di Al-Quran itu mudah kita pahami, walaupun sudah diterjemahkan, sudah ditafsir, ya. Namun yang paling mudah kita ikuti adalah As-Sunnah, ya, ini tuntunan Rasulullah SAW. Walaupun juga ada beberapa dalil-dalil dari As-Sunnah itu yang juga harus kita membaca kitabnya ataupun menemui tafsir, ahli-ahli tafsir, ya. Namun kita harus menyatukan, ya, teredukasi dari kedua hal itu ataupun kedua ilmu tersebut, ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita bicara syariah maka modalnya hanya dua, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi itu yang paling utama. Dan bagaimana kita harus mengetahui rambu-rambunya juga, ya. Apakah ini disebut dengan syariah atau tidak? Ya, ini kaitannya terhadap bisnis, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, la yatajir fi sukina ila man qad tafaqqahu fiddin. Ya. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, jangan pernah kita berdagang atau berbisnis sebelum mempelajari fikih muamalah. Jadi masya Allah, ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah kaitannya rambu-rambu syariah. Kalau kita ingin bisnis, kita mendapatkan pondasinya dulu, lalu kita pahami bisnis yang akan kita jalankan, yang terakhir syariahnya. Nah, syariahnya ini harus paham tentang fikih muamalah. Balik lagi fikih muamalah. Nah, lalu apa saja sih kaidah-kaidah dasar dalam kita menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan bisnis secara syariah? Yang pertama jelas, kita harus berakidah yang lurus. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang memang diserukan oleh Rasulullah SAW, di mana Allah itu hanya satu dan Allah itu Rob kita, ya. Dan Allah ini adalah Maharaja dan yang wajib kita taati dan patuhi, dan tidak boleh kita menyentuhannya terhadap apapun, ya, termasuk terhadap makhluk. Ya. Lalu yang kedua, orang-orang yang bertauhid lurus, yang berakidah lurus, pasti dia berakhlak mulia, ya, dan mengikuti tentunya akhlak Rasulullah SAW, ya.
dengan adab-adabnya yang baik dan juga sopan santunnya, ya, juga berperilaku. Ini adalah termasuk orang-orang yang berakidah lurus, ya. Lalu yang selanjutnya adalah hukum asal. Hukum asal dalam kita berbisnis, yaitu kaitannya bermuamalah. Kita harus tahu hukum-hukumnya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, ya. Mana yang sah, mana yang tidak, dan sebagainya. Ya. Dan yang selanjutnya adalah niat yang baik. Niat yang baik untuk mempelajari ilmu tersebut, untuk kita mengamalkannya, dan untuk kita mensiarkannya kepada orang lain. Ya. Ya. Yang terakhir adalah umat Islam itu tergantung dari syarat-syaratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu itu. Jadi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terkait tentang pondasi bisnis syariah, ini banyak sekali ya PR-nya berarti ya yang harus kita rubah ataupun kita hijrah ke sana. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hijrah bisnis Islami, dan sekarang ini tantangannya, bagaimana kita bisa menjalankan hasil upaya kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jangan lupakan bahwasannya kewajiban kita sebagai umat muslim itu tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pemirsa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.